Di sebuah kota kecil yang berkembang pesat di pinggir Jawa Tengah, ada sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Deret Lestari. Deret itu awalnya hanyalah deretan rumah petak seadanya, peninggalan warga lama yang sudah banyak pindah atau meninggal. Namun dalam 10 tahun terakhir, kawasan itu berubah menjadi pusat kos-kosan yang laris, dihuni mahasiswa, pekerja pabrik, dan pendatang yang mencari peruntungan. Di antara deretan bangunan itu, berdirilah sebuah kos 3 lantai dengan cat krem pucat yang tampak selalu baru meski tak pernah terlihat direnovasi. Pemiliknya dikenal sebagai Pak Suryangga, seorang pria berusia akhir 40-an yang hidup sendirian. Ia tak punya keluarga, tak punya saudara yang diketahui, dan tak pernah terlihat dekat dengan siapapun. Namun kekayaannya, itu yang selalu jadi bahan perbincangan. Tanpa pernah terlihat bekerja, ia memiliki 3 bangunan kos, 2 ruko, dan lahan kosong yang kabarnya akan dibangun menjadi kos eksklusif. Para tetangga sering bergosip, duitnya dari mana? Dia nggak pernah keluar kota. Kok bisa makin kaya? Katanya dia nikah sama makhluk halus. Gosip itu selalu ditanggapi dengan tawa sinis oleh Pak Suryangga. Namun tawa itu aneh, pendek, berat, dan seolah menyimpan sesuatu yang tak boleh diketahui dunia. Yang lebih aneh lagi, kos miliknya selalu penuh. Bahkan ketika kota itu sedang sepi pendatang, ada saja orang yang tiba-tiba ingin tinggal di sana. Anehnya lagi, para penghuni kos jarang bertahan lama. Mereka biasanya pindah hanya dalam beberapa bulan, dengan alasan yang aneh-aneh. Sering mimpi buruk. Pak, ada suara perempuan nangis tengah malam. Saya lihat perempuan pakai kebaya hitam di lorong lantai 2. Namun setiap kali seorang penghuni pergi, dalam hitungan jam kamarnya sudah ditempati orang baru, tanpa pernah terlihat proses survei atau pembayaran. Seolah penghuni pengganti itu muncul begitu saja. Sampai suatu hari, seorang penghuni baru bernama Laras, mahasiswa tingkat akhir yang mencari tempat tinggal murah, penasaran dengan misteri itu. Ia tidak semudah itu percaya pada gosip. Namun sejak pertama kali melangkah ke dalam halaman kos itu, ia merasakan hembusan angin dingin yang tidak wajar, seperti desahan halus, seperti ada yang memerhatikannya. Dan malam pertamanya di sana membuatnya mengerti satu hal. Kos itu bukan hanya tempat tinggal. Kos itu adalah rumah tangga. Rumah tangga antara manusia dan jin perempuan yang sangat pencemburu. Malam pertama Laras berjalan lambat, seolah jam dinding enggan beranjak. Hawa dingin yang ia rasakan sejak memasuki gerbang kos tidak hilang meski pintu kamarnya sudah ditutup rapat. Bahkan, rasanya semakin menebal. Udara kamar itu seperti dipenuhi kabut tipis yang tak terlihat, namun terasa dinginnya meresap sampai tulang. Kamar Laras berada di lantai 2, paling ujung. Di depan pintunya, ada lorong panjang yang remang meski lampu-lampunya menyala. Cahaya lampu tidak pernah terlihat terang penuh, seperti terserap sesuatu. Namun karena kelelahan seharian, Laras memaksa dirinya untuk tidak memikirkan hal-hal aneh itu. Ia merapikan barang, mandi, lalu berbaring di ranjang. Baru saja menutup mata, ia mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir tikus. Bangunan lama wajar bila ada hewan. Namun ketukan itu berirama, teratur, perlahan lebih keras. Tok, tok, tok. Laras bangun dan menatap lemari. Ada rasa takut, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu lemari. Kosong, hanya gantungan baju yang berayun pelan. Padahal ia tak menyentuhnya. Angin, tidak mungkin. Jendela tertutup rapat. Ia menutup lemari dan kembali ke ranjang. Tapi saat tirai tertutup dan lampu dimatikan, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara perempuan menyanyi lirih. Tepat dari balik dinding kamar, Laras terperangah. Suara itu halus, mendayu, seperti perempuan Jawa yang sedang menidurkan anak. Namun nada lagu itu sumbang, patah, dan semakin lama semakin berat, seperti berasal dari tenggorokan yang sobek. Ndu, duer, turu. Laras menarik selimut sampai leher. Jantungnya berdetak cepat. Lagu itu berhenti, hening. Lalu, terdengar suara lain. Suara laki-laki. Suara itu adalah suara Pak Suryangga. Namun nadanya bukan seperti orang bicara. Lebih seperti seseorang yang sedang membujuk sesuatu yang tidak wajar. Sudahlah, jangan ganggu penghuni baru.
Dia bukan ancaman. Hening. Lalu suara perempuan itu menjerit, nyaring, panjang, seperti suara angin yang diseret. Laras menutup telinganya dan meringkuk, mencoba tidur sampai pagi. Keesokan harinya, setelah kuliah, Laras memberanikan diri bertanya pada Bu Ratmi, penjual warung kecil tepat di depan kos yang sudah puluhan tahun tinggal di kawasan itu. Bu, sebenarnya, kos ini kenapa? Kok, saya merasa banyak hal aneh. Bu Ratmi menghentikan tangannya yang sedang merapikan sayur, lalu menatap Laras lama, seolah mempertimbangkan sesuatu. Dik Laras, kamu baru semalam di situ ya? Iya, Bu. Kalau kamu nggak kuat, pindah saja. Sebelum kamu ikut, dilihat, sama Nyai. Nyai, Laras mengulang. Bingung, Bu Ratmi mendesah pelan. Nyai itu, istri juragan kos itu. Dik, istri yang, bukan manusia. Laras menahan napas. Bu Ratmi bercerita, dulu, sebelum kos itu dibangun, Pak Suryangga hanyalah penjaga gudang kecil di pinggir kota. Hidupnya miskin, susah makan, tidur di lantai tanah, tidak punya siapapun. Sampai suatu malam ia ditemukan pingsan dekat sumur tua di belakang tanah kosong itu. Orang-orang bilang ia kerasukan. Seminggu kemudian, ia tiba-tiba kaya. Dalam 1 tahun, ia membeli tanah, membangun kos, dan bersikap seolah istrinya tinggal bersamanya. Namun tak ada yang pernah melihat istri itu. Tak ada bau masakan. Tak ada pakaian perempuan. Tak ada tanda kehadiran manusia lain. Yang ada hanyalah suara perempuan setiap malam. Dan setiap beberapa bulan, ada satu penghuni kos yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Katanya Nyai itu jin perempuan yang menikah sama Pak Suryangga setelah dia jalani pesugihan. Jin yang sangat cantik, tapi sangat pencemburu, bisik Bu Ratmi. Dan Nyai suka memilih manusia yang ia benci, lalu mengambilnya. Laras menelan ludah. Diambil. Maksudnya, Bu Ratmi hanya menggeleng pelan dan berbisik. Kalau kamu dengar suara perempuan nyanyi, jangan balas. Jangan pernah. Malam kedua, Laras belum ingin tidur. Ia belajar sambil menyalakan musik pelan, berharap suara-suara aneh tidak kembali. Namun sekitar pukul 1 dini hari, musiknya mendadak mati. Lampu kamar berkelip 3 kali lalu padam. Gelap total. Laras memegang ponsel untuk senter. Namun sebelum ia menyalakannya, ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Perlahan, menyeret. Derapnya terlalu berat untuk manusia, namun terlalu lembut untuk hewan. Kruk, kruk, kruk. Lalu suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Laras menahan napas. Pintu itu bergetar, pelan, seperti ada yang menyentuh gagangnya dari luar. Kemudian terdengar suara bisik, halus, dingin, dan sangat dekat. Kamu, bau manusia, baru. Laras membeku, dan sebelum ia sempat bergerak, sesuatu dari luar pintu itu mencakar kayu, meninggalkan goresan panjang yang terdengar seperti kuku logam menggesek papan. Keluar, aku ingin lihat wajahmu. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara hantu biasa. Suara itu seperti suara dua dunia yang tumpang tindih. Dan di saat itulah Laras sadar, Nyai itu tidak hanya pencemburu. Ia lapar, sipit terhadap manusia yang mengusik rumahnya. Dan ia telah memperhatikan Laras sejak detik pertama gadis itu tiba di kos itu. Laras tahu satu hal, malam itu belum apa-apa. Karena ia belum bertemu langsung dengan istri jin sang juragan kos. Dan Nyai tidak pernah membiarkan calon korbannya tidur lebih dari 3 malam. Malam ketiga datang lebih cepat dari yang Laras harapkan. Sejak kejadian pintu dicakar, ia tidak bisa fokus kuliah. Matanya merah, tubuhnya lemas, dan pikirannya terus diisi bayangan suara itu. Suara perempuan yang menyebutnya, bau manusia baru, seolah ia adalah seekor hewan mangsa. Sore itu ia memutuskan pulang lebih awal. Niat awalnya ingin tidur sebelum malam tiba. Namun saat ia naik ke lantai 2, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Lorong itu lebih dingin daripada biasanya. Lampu-lampunya redup, berkelip-kelip seperti lilin hampir padam. Di ujung lorong, pintu salah satu kamar penghuni lain dibiarkan sedikit terbuka. Itu kamar Maya, penghuni yang tinggal tepat di sampingnya. Dari dalam kamar itu terdengar suara berdesis pelan. Laras menelan ludah. Haruskah ia mengecek, atau langsung masuk kamarnya sendiri? Ia memilih untuk tidak peduli.
Ia berjalan cepat menuju kamarnya. Namun ketika melewati pintu kamar Maya, sesuatu membuatnya berhenti. Ada rambut. Rambut panjang hitam pekat menjuntai keluar dari celah pintu, terhampar di lantai. Rambut itu bergerak, perlahan, seolah ada yang sedang merangkak di dalam kamar. Maya, Laras memanggil dengan suara kecil. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba rambut itu tertarik masuk seketika, seperti ditarik oleh sesuatu yang sangat kuat. Pintu kamar tertutup bruk. Keras. Lampu lorong langsung padam, meninggalkan hanya satu sumber cahaya, kamar Laras di ujung sana. Laras langsung berlari. Begitu masuk, ia mengunci pintu berulang kali, sampai tangannya gemetar. Nafasnya terengah. Ia duduk di lantai, memegang dada. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lain. Seseorang sedang menangis. Tangis itu lirih, patah-patah, seperti sedih dan marah sekaligus. Laras memegang telinganya. Sumber suara itu ada di bawah lantai kamar. Di bawah kamarnya, ia menunduk. Lantai kamar itu memakai kayu. Dan di sela-sela garis kayu yang tipis, Laras bisa mendengar suara itu semakin jelas. Dia masuk ke kamar. Dia memanggil orang lain. Dia mengganggu rumahku. Itu suara perempuan, bukan tangisan manusia. Laras memundurkan badan. Tubuhnya merapat ke dinding. Tiba-tiba suara itu berubah menjadi geraman tajam. Laras menjerit kecil dan menutup telinganya. Suara itu membentur batok kepalanya. Masuk ke dalam pikirannya. Bukan hanya dari lantai. Keluar dari rumahku. Kamu mencuri perhatian suamiku. Aku akan mengambilmu malam ini. Laras memaksakan diri untuk bernapas. Ia berusaha berdiri. Tetapi lututnya lemas. Ia segera mengambil tas. Berniat kabur saat itu juga. Namun ketika ia membuka pintu kamar, Pak Suryangga sudah berdiri di depan. Tubuhnya tegak, wajahnya datar. Namun mata itu bukan mata manusia yang Laras lihat saat check-in. Mata itu merah kecoklatan, seperti bara api yang dimatikan separuh. Laras, katanya dengan suara pelan namun tebal. Kamu tidak boleh keluar sekarang. Laras mundur perlahan. Saya mau pindah, Pak. Ada yang aneh. Ada suara. Pak Suryangga mengangkat tangan. Aku tahu. Ia menatap langit-langit seolah ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Nyai, sedang tidak senang. Katanya lirih. Dia merasa kamu, ancaman. Ancaman. Saya cuma tinggal. Terkadang, jin sebagaimana manusia, punya perasaan. Ia menghela napas. Dan Nyai sangat pencemburu. Dari ujung lorong terdengar gedebuk keras. Lalu suara langkah kaki yang menyeret. Cepat, mendekat. Laras mendekat ke Pak Suryangga tanpa sadar. Pak, itu apa? Dia. Jawab Pak Suryangga. Istriku. Langkah itu semakin dekat. Lampu lorong berkedip-kedip. Mati menyala. Sampai akhirnya sesuatu muncul di ujung lorong. Sesosok perempuan. Rambutnya menyentuh lantai. Bajunya kebaya hitam yang sobek di beberapa bagian. Tidak ada kakinya. Tubuh itu menggantung satu jengkal di atas tanah. Wajahnya pucat, dan matanya kosong, hitam penuh. Namun mulutnya, tersenyum lebar. Terlalu lebar untuk manusia. Suami. Panggilan itu membuat darah Laras membeku. Makhluk itu melayang cepat ke arah mereka. Pak Suryangga refleks berdiri di depan Laras, mengangkat tangannya. Nyai. Berhenti, serunya. Nyai melayang berhenti. Namun wajahnya menegang. Wajah cantiknya retak seperti porselen pecah. Kenapa kamu lindungi dia? Aku, istrimu. Dia bukan apa-apa. Dia hanya penghuni kos. Nyai menyeringai. Menoleh ke arah Laras. Dan tatapannya seperti pisau. Dia mencintaimu. Bukan. Laras hampir tertawa karena panik. Tidak. Bu, Mbak, apapun. Sungguh, saya tidak. Nyai mengeluarkan suara mendesis panjang. Suryangga, kau bohong. Lorong bergetar, genteng di atas mereka berderak. Angin dingin menyapu kulit Laras seperti pisau. Dia bukan ancaman, dia perempuan. Jawab Nyai. Semua perempuan, ancaman bagi kita. Nyai tiba-tiba menajamkan kuku-kukunya yang panjang, tajam seperti belati. Serahkan dia padaku. Malam ini, aku akan menjadikannya bagian dari diriku. Laras membeku.
Pak Suryangga menggenggam tangan Laras kuat-kuat. Dan dengan suara rendah ia berbisik, larilah saat aku tahan dia. Karena kalau kamu tetap di sini, kamu bukan hanya akan mati. Ia menatap mata Laras. Kamu akan menjadi milik Nyai selamanya. Lorong itu mulai retak. Nyai melayang cepat menerjang. Dan di detik itu, Laras sadar bahwa tidak ada cara halus untuk keluar dari tempat terkutuk itu. Ia harus kabur, atau menjadi tumbal berikutnya dari pernikahan manusia dan jin itu. Laras tidak menunggu detik berikutnya. Begitu Pak Suryangga mengangkat tangan dan Nyai tertahan oleh kekuatan tak terlihat. Ia langsung berlari menyusuri lorong, menuruni tangga tanpa menoleh. Teriakan Nyai menggema seperti badai menyambar telinga. Namun ia terus berlari sampai keluar gerbang kos dan tak menoleh kembali. Keesokan harinya, kos itu sepi. Tidak ada penghuni, tidak ada suara, dan tak ada tanda Pak Suryangga. Banyak warga bilang ia menghilang bersama istrinya, dan bangunan itu perlahan dibiarkan kosong. Namun setiap malam ada suara perempuan menyanyi lirih dari lantai 2, seolah masih menunggu seseorang. Laras selamat, tapi sejak malam itu, ia tidak pernah tinggal di kos manapun lagi. Karena tiap kali memejamkan mata, ia masih bisa mendengar bisikan itu. Perempuan adalah ancaman bagi kita, dan ia tahu. Nyai masih mengingat namanya.